Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Alhamdulillah, pada semester ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana penuh semangat dan keinginan untuk belajar. Semoga perkuliahan hari ini menjadi ladang ilmu yang berkah dan bermanfaat. Tidak hanya untuk nilai akademik, tetapi juga untuk kehidupan nyata nanti sebagai pendidik dan pribadi yang bertanggung jawab. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Silakan Kosma untuk memimpin doa. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, saya akan absensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, baik, hadir semua ya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita pada semester ini dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Materi ini akan menjadi pondasi awal untuk memahami mengapa pendidikan itu penting, kemana arah pendidikan harus dibawa, dan apa dasar kita sebagai calon pendidik dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan di ruang kelas maupun masyarakat. Adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tujuan dan macam-macam landasan pendidikan secara sederhana, serta dapat memberikan contoh aplikatif dari masing-masing jenis landasan pendidikan. Sekarang mari kita masuk ke inti materi hari ini, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan macam-macam landasan pendidikan. Teman-teman, coba bayangkan kita ingin membangun sebuah rumah. Apa yang paling pertama harus kita siapkan? Ya, jawabannya tentu adalah fondasi. Begitu pula dengan pendidikan, ia tidak akan berdiri kokoh kalau tidak memiliki landasan yang kuat. Nah, dalam konteks ini, landasan pendidikan berarti dasar berpikir, dasar bertindak, dan dasar pengambilan keputusan dalam menyelenggarakan pendidikan. Landasan pendidikan akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita perlu pendidikan? Apa nilai yang mendasari proses belajar mengajar? Dan apa saja yang harus diperhatikan agar pendidikan tetap relevan? Tanpa pendidikan, pendidikan bisa hanya formalitas. Maaf, maksudnya tanpa landasan, pendidikan bisa jadi hanya formalitas. Bisa saja kita mengajar tetapi tanpa makna. Bisa saja sekolah berjalan tetapi tidak mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Nah, lalu apa tujuan dari adanya landasan pendidikan itu? Tujuannya ada beberapa hal penting. Yang pertama, memberikan arah dan makna pada seluruh proses pendidikan. Kita tidak asal mengajar, tetapi tahu kenapa dan untuk apa kita mengajar. Kedua, menghindarkan kita dari penyimpangan nilai dan prinsip. Dengan memahami landasan, kita tahu mana yang benar dan mana yang keliru. Ketiga, yaitu menjadikan pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat selanjutnya. Nah, selanjutnya macam-macam landasan pendidikan. Ada beberapa jenis landasan yang menjadi pijakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Landasan ini akan menjawab pertanyaan paling mendasar. Contoh, apa tujuan hidup manusia? Mengapa manusia perlu dididik? Dari sinilah kita mulai melihat pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan hanya untuk kerja, tetapi juga untuk menjadi makhluk yang bermoral. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini berkaitan dengan
cara manusia belajar dan berkembang. Ilmu psikologi membantu kita memahami bagaimana karakter anak, bagaimana gaya belajar mereka, dan bagaimana kita menyusul dan bagaimana kita menyesuaikan metode pembelajaran agar efektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah landasan sosiologis. Pendidikan tidak berdiri sendiri, ia hidup di tengah masyarakat. Maka landasan sosiologis menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah landasan kultural atau lebih dikenal dengan budaya lokal. Pendidikan tidak boleh tercerabut dari budaya bangsa. Justru, pendidikan harus menjadi alat untuk memperkuat identitas dan karakter kebudayaan kita. Selanjutnya yaitu adalah landasan yuridis. Ini akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan. Kita harus tahu undang-undang apa yang mengatur pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah landasan ilmiah dan teknologi atau diringkas dengan IPTEK. Zaman terus berubah dan pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, untuk memperdalam pemahaman kalian, saya ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Menurut kalian, dari semua landasan yang tadi saya jelaskan, mana yang paling penting untuk diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? Atau mungkin kalian pernah melihat guru yang mengajar dengan mempertimbangkan psikologi anak, seperti menggunakan permainan edukatif. Itu contoh penerapan landasan psikologis. Silahkan refleksikan dalam hati atau kita bisa diskusikan ringan setelah sesi ini. Sebagai penutup, saya minta kalian untuk mengerjakan sebuah kuis interaktif berisi 5 soal pilihan ganda sebagai penguatan materi. Kalian cukup scan barcode yang saya tampilkan di slide ini. Kuis ini ringan dan kalian bisa langsung tahu jawaban benar atau salahnya. Setelah mengisi, jangan lupa minggu depan kita akan masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai landasan filosofis dalam pendidikan. Materi ini akan menjadi dasar kuat dalam memahami ideologi dan arah pendidikan nasional. Silahkan juga untuk persiapan pertemuan minggu depan, kalian semua mencari tahu apa itu landasan filosofis. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme kalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.